told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membahas tips untuk menjual jasa visualisasi ya di era digital. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa terdengar suara saya? Silahkan di komentar dulu. Aman Pak Yoga. Aman ya? Oke. Jadi di sini ada beberapa tekniknya. Sebelum kita memulai membuka jasa online atau membuka jasa 3D visual ataupun desain. Kalau saya bagi di sini ada 8 ya. Yang pertama adalah perlunya kepercayaan diri yang kuat. Kemudian yang kedua, kita memerlukan profil di media digital. Di sini saya contohkan di Behance. Nanti akan kita kupas satu persatu. Yang ketiga, perlunya kita menggunakan bahasa Inggris. Ini kepentingannya untuk kalau kita dapat klien dari luar negeri ya. Kemudian yang keempat, kita membuat tim dan membangun branding. Lalu yang kelima, di sini kita bisa promo. Jadi promonya nggak perlu berbayar ya. Jadi bisa media sosial tempatnya seperti Instagram, YouTube, dan Facebook. Kemudian yang keenam adalah menjaga kualitas produk. Nah, di sini ada kaitan dengan masalah harga kita. Jadi kita nggak bisa jual murah itu karena ini. Jadi kita harus jaga kualitas produk. Yang ketujuh, menjaga kepercayaan klien. Dan yang ke-8, ini kalau kita di Muslim, kita dianjurkan berdoa dan diiringi sedekah. Jadi bismillah. Jangan khawatir ya, ini sudah di live juga kok. Jadi nggak perlu lagi di recording dan langsung ada di YouTube juga. Jadi yang pertama kita perlunya kepercayaan diri. Yang dimaksud kepercayaan diri seperti ini. Jadi perlu kita tahu bahwa di dunia digital sekarang itu seperti 3D visual, ada Kun 3D, kemudian Emporio, kemudian 2G Studio, dan banyak lagi yang lain. Itu levelnya udah skala internasional guys. Jadi kita bakal bakal menemukan mereka gitu, raksasa-raksasa 3D visualizer. Jadi sebelum melangkah kita harus kuat banting dan kuat mental. Seperti itu. Jadi tidak mengapa kita memang, misalnya kita baru belajar, tidak mengapa kita kalah di seluruhnya ya. Kalah di visualnya, di animasinya, bahkan di timnya mungkin kita masih perorangan. Tidak mengapa. Jadi memang sesuatu yang besar selalu dimulai dari yang kecil. Jadi persiapkan diri,
kalaupun ada yang menghina, kita balas dengan doa seperti itu, dan juga kita balas dengan prestasi. Jadi ini pembahasan yang pertama adalah kepercayaan diri yang kuat. Bisa saja pada mulanya kita itu bukan hanya klien yang mengejek ya, justru malah teman dekat, bisa saja seperti itu. Contohnya, wah baru bisa segitu aja sudah berani jual misalnya, seperti itu. Tidak ada masalah. Dan saya pun mengalaminya di awal-awal membuka jasa 3D visual. Itu tidak masalah. Sekali lagi, kita harus hadapi, dan meskipun kita sudah mencapai level yang tinggi, itu di atas langit pasti ada langit. Jadi tak mengapa. Kemudian kita butuh namanya profil atau karya-karya yang kita upload di media sosial. Di sini saya contohkan adalah Behance. Mengapa Behance? Jadi ada kenapanya. Di Behance ini lebih mengcover untuk kualitas tinggi ya, kurang lebih sampai dengan 16K. Jadi dia tidak terkompres. Ini sangat penting bagi kita yang ingin memaksimalkan kualitas di depan calon customer kita. Contohnya ini saya buka, misalnya salah satu contohnya. Jadi bisa di zoom, itu sangat detail seperti itu. Beda dengan Facebook atau Instagram yang tidak memungkinkan kualitas uncompress. Padahal ini tidak berbayar alias gratis. Bisa kita lihat, ini zoomnya sangat tinggi ya, dan detailnya sangat kental sekali, sama sekali tidak dikompres, sehingga calon klien kita bisa meneliti seberapa tingkat detail kita sebelum mereka menyerahkan proyeknya kepada kita. Dan kelebihan dari Behance ini tidak hanya di visual, jadi kita juga bisa menyematkan seperti link YouTube dan link yang lainnya. Jadi ini sangat saya rekomendasikan rekan-rekan bisa menggunakan Behance. Saya pun tidak lagi mengambil website ya. Jadi dulu memang pakai website yogabinhar.com gitu. Jadi kalau sekarang cukup pakai ini saja. Sudah mewakili. Kemudian kita lanjutkan. Jika kita memang sudah memiliki banyak klien di dalam negeri, ada kemungkinan klien dari luar atau calon klien kita dari luar negeri akan menghubungi kita, bisa via email atau DM di inbox Facebook seperti itu. Biasanya yang saya alami seperti itu. Nah, kita sedikit banyaknya belajarlah bahasa Inggris. Jadi memang kalau awal-awal memang harus ini ya, translate di Google Translate, nggak masalah seperti itu. Jadi intinya untuk komunikasi kita juga persiapkan untuk skala global, karena boleh jadi jika kita memang bagus dalam 3D visual, kita memungkinkan juga untuk menggait klien dari luar negeri. Kalau saya sejujurnya kalau untuk luar negeri lebih ke animasinya ya.
dapatnya. Jadi tidak untuk visualnya, tapi lebih ke animasinya. Kemudian kita bisa lanjut lagi. Untuk poin yang keempat adalah branding. Branding ini bahasa lainnya kalau kita sebelum membuat tim, kita bisa memakai nama sendiri dan kita tautkan di tanda air atau watermark seperti itu. Jadi contohnya sebentar. Nah, contohnya seperti ini misalnya dahulu kala saya membuat tanda airnya ini Art 3D. Kemudian berkembang lagi menjadi Mitra Jaya. Berkembang lagi menjadi Y Studio seperti itu. Ini masih galau ya, tingkat galau. Jadi dahulu kala belum tahu nih brand yang mana yang kira-kira bakalan mudah dikenal gitu. Ini juga Y Studio. Ini ada Artfish. Nah, seperti itu. Jadi tanda air yang saya maksud adalah seperti itu. Brand kita yang dimana itu mungkin ada sebuah kebanggaan bagi diri kita pribadi. Jika itu tertaut misalnya di baliho atau apa gitu ya. Jadi kalau misalnya perumahan itu bisa tertaut di brosurnya, kemudian ada nempel di spanduknya dan di balihonya. Dan itu juga bisa jadi track record kita untuk calon konsumen yang baru, di mana karya kita sudah ada di dunia nyata, terpampang seperti itu. Kemudian kita lanjut promo di media sosial. Di sini bisa saja kita untuk awal tidak ada tim ya, bisa jadi perorangan. Itu tidak mengapa. Jadi kita mulai saja sambil kita membuat brand, membuat karya, kita promokan. Misalnya contohnya di Jati Agung Permai misalnya ini yang saya telah render. Ini dulu saya menggunakan 3D Max V-Ray. Kemudian post production di Photoshop. Jadi contohnya seperti ini, nanti kita posting di Instagram. Kemudian di Facebook. Jadi secara berkala memang selalu kita tampilkan ya seperti itu. Produk-produk kita gitu. Kadang-kadang ada triknya juga, misalnya 1 bulan lagi kosong gitu. Jadi kita bisa kita ambil misalnya yang berapa bulan yang lalu atau tahun lalu, bisa kita posting ulang seperti itu. Dan jangan lupa kita untuk menambahkan email atau website atau nomor yang bisa mereka hubungi. Jadi lebih enaknya untuk WA. Kalau sekarang WA. Oh iya, ini ada kawan kita yang bertanya juga. Bisa dijelaskan itu mulai tahun berapa yang awal mulai buat brand? Nah,
Ini suatu hal yang menarik ya. Jadi untuk awal saya memulai karir itu di 2011. 2011 itu sama sekali belum, ibaratnya belum memikirkan brand. Jadi pada 2016, jadi sangat lama ya. 2016 baru kepikiran bahwa butuh sebuah brand. Nah, dari situ saya membuat sebuah YouTube channel. YouTube channel ini berfungsi untuk media promosi saya. Sembari juga saya bisa berbagi ilmu ya. Jadi berbagi ilmu gratis dan semoga juga bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Nah, seperti itu brandnya. Jadi memang lambat laun seperti itu. Tidak, karena kita tidak mempromosikannya berbayar ya. Kita memang jalur lambat lah kalau bisa dibilang. Tapi kalau rekan-rekan semua saya sih mengharapkannya tidak terlalu lama ya dalam membuat brand. Karena sekarang media digitalnya kan semakin canggih gitu. Jadi seperti Behance tadi, saya dulu belum ngerti yang Behance ini. Jadi sekarang udah bisa rekan-rekan masukin tuh untuk 3D model yang ada ke Behance gitu. Kemudian beberapa tahun kemudian baru dikenal Yoga for Art itu apa sih gitu kan. Baru di awal-awal sekitar 2018 setelah monetize YouTube, baru saya beranikan diri bahwa brand saya adalah Yoga for Art. Tidak lagi studio, tidak lagi Artvis, tidak lagi Mitra Jaya seperti itu. Jadi saya kukuhkan brand saya adalah Yoga for Art dan konsisten sampai hari ini. Jadi seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lainnya. Bang, izin bertanya, harga yang pantas untuk 3D. Maksudnya mungkin 3D visual ya, seperti ini ya. Jadi saya pribadi membedakannya antara 3D visual dengan 3D modeling. Jadi kalau 3D modeling saya mulai dari 1 juta per 100 meter persegi. Seperti itu. Misalnya rumah ini walaupun hanya kategorinya 90 meter persegi, ini tetap 3D modelnya terhitung 1 juta. Jadi up sampai dengan 100 meter persegi. Karena untuk environmentnya, jadi bayangan depan, untuk yang samping kanan kiri itu memang sudah kita lengkapi dari kita. Kemudian untuk jasa rendering 3D visual itu saya bagi lagi. Jadi ada minimalnya. Kalau untuk minimalnya itu di kisaran 750.000 itu untuk kategori Lumion dan D5 render. Itu up ya, dari mulai sampai dengan tergantung resolusinya. Dan itu untuk mata normal. Jadi misalnya hanya untuk perumahan tapi mata normal gitu ya, tidak dari atas atau aerial view, itu mulai dari 1 juta sampai 3 juta. Dimana saya menggunakan D5 render atau Lumion. Nah, seperti itu. Kemudian kalau untuk V-Ray seperti ini ya. Jadi ini V-Ray itu mulai dari 2 juta per view.
Jadi untuk jasa visual lumayan juga ya, jadi nggak semurah yang orang bilang sebenarnya. Jadi 5 view aja kalau pakai Vire kita bisa menembus di 10 jutaan. Kemudian untuk brosur beda lagi. Jadi jasa untuk brosur kan kita ada tambahan, misalnya ini di sini ada denahnya, denah warnanya, kemudian layoutnya itu ada biaya terpisah. Nah ini juga ada, misalnya contoh untuk pariwisata itu lebih rumit lagi ya. Jadi memang bukan hanya 1-2 3D modelnya, melainkan lebih ke zonasinya lebih besar. Jadi biayanya lebih mahal. Kemudian ini masih berkaitan harga ya. Di poin nomor 6 adalah menjaga kualitas produk. Nah, di sini kita harus ada, sebentar. Jadi saya contohkan misalnya, nah ini D5 render yang ini. Seperti ini ya. D5 render. Ini raw render, jadi tanpa post production juga sudah bisa dijual seperti itu. Ini mulai harga 1 jutaan di luar 3D model. Jadi misalnya kita bagi dulu. Yang Lumion misalnya lebih murah, misal 750.000 gitu per view-nya. Untuk yang mata normal. Kemudian berview-nya mulai dari 3 juta. Nah, seperti itu. Jadi dibedakan. Kemudian kelas kedua ada D5 render. Mulai dari 1 juta gitu kan. Sampai dengan 3.500.000. Itu sah-sah saja. Jadi kita bisa, resolusinya bisa kita mainkan di D5 render ini sampai dengan 16K. Misal yang 16K itu yang 3.500.000 misalnya. Kemudian yang 2K itu mulai dari 1 jutaan. 4K mulai dari 2 jutaan gitu. Kemudian 8K mulai dari 3 juta. Itu sah-sah saja. Jadi setelah kita menjaga produk seperti ini misalnya, kita tidak akan lagi tergerus akan jasa yang murah. Seperti itu. Karena bertentangan dengan menjaga kualitas produk ini. Jadi itulah mengapa kita tidak boleh menerima produk atau jasa thank you gitu ya. Terima kasih aja ya Mas gitu. Itu menghancurkan nama kita gitu. Tidak bisa seperti itu. Kecuali ada pengecualiannya memang untuk hibah desain atau wakaf desain, itu beda lagi. Jadi memang kita kurangi 75% atau memang kita gratiskan, itu berbeda ya guys. Jadi mohon dipahami seperti itu. Jadi misalkan ada harga kawan, kalau saya sarankan lebih baik nggak diambil. Misalnya harga kawan deh 200.000 aja per view gitu ya. Wah itu udah, kalau saya pribadi sih udah nggak ngehargain kita ya. Jadi mendingan nggak dianggap kawan gitu kalau saya pribadi ya. Apalagi yang udah ada tim, misalnya seperti saya, jadi harus bayar gaji tim gitu, harus komputer yang udah 100 juta lebih harganya. Wah itu nggak masuk gitu harga segitu. Tapi kalau yang rekan-rekan baru belajar gitu ya, mulai aja, jadi mulai. Misalnya memang nggak bisa kita harus langsung 1 juta per view. Kualitas kita kan belum sebagus itu bang. Ya benar gitu. Jadi ya memang bertahap dulu. Ya kalau memang harganya
di bawah punya saya tadi ya wajar-wajar aja, nggak masalah. Dan di atas itu juga nggak masalah juga gitu. Kadang-kadang hoki juga tidak perfect 3D-nya belum tentu murah guys. Bisa jadi memang kliennya jadi tidak senang nawar gitu ya. 1 juta per view pak, langsung manggut, bisa jadi juga gitu. Tapi memang belajar menetapkan harga ya guys. Jadi jangan sampai kita misalnya udah dapat nih 1 juta per view, besok-besok lagi wah udahlah 200 ribuan di 4 aja gitu. Jangan gitu ya guys. Jadi itu juga bukan kasihan ke orang lain ya, bukan. Karena rezeki sih takkan tertukar. Itu lebih menghancurkan nama kita gitu, brand kita gitu. Ada kalanya gini, nanti begitu klien ketemu klien kita yang dulu misalnya, dulu gue sama si A 1 juta misalnya, kok sekarang bisa 200 ribu ya, apa gue dulu ketipu kan gitu. Padahal secara kualitas sama. Nah itu yang gak konsisten itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Kemudian poin selanjutnya adalah menjaga kepercayaan klien. Nah lagi-lagi ini berkaitan juga dengan harga yang kita tawarkan. Misalnya ini harganya 1 juta. Kita harus hitung dulu kan. Berapa hari kira-kira, terus revisinya kita ada maksimalnya. Jadi saya tekankan jangan sampai unlimited revisi ya, jangan. Itu sangat stupid atau bodoh sekali. Karena waktu kita itu adalah berharga guys. Apalagi yang sudah punya anak istri gitu ya. Wah itu menghindari hal seperti itu. Jadi kalau saya untuk maksimal revisi itu 5 kali. Itu udah paling maksimal. Lewat dari itu kita cas ulang. Seperti itu. Balik lagi untuk menjaga kepercayaan klien. Nah kita juga butuh menjaga asupan gizi kita gitu. Jangan sampai kita dikerjain gara-gara satu visual, revisinya tak terbatas gitu. Mau sampai kapan kita ngurusin itu? Jadi kita harus konsekuen. Setiap kita mengambil suatu project itu harus kita kerjakan sepenuh hati. Itu poinnya. Mengapa demikian? Karena biasanya gini, klien yang puas dengan karya kita, kemudian dengan kesungguhan kita, dan tentunya dengan hasil, secara tidak langsung adalah media promo terbaik, yaitu dari mulut ke mulut. Jadi saya ada contoh begini. 5 tahun yang lalu saya ada kerjasama dengan X gitu ya. Ini kisah nyata. Kemudian saya pernah dibilang juga, jangan sampai kamu ganti nomor handphone. Saya sudah ngecun. Maksudnya adalah jika sewaktu-waktu mereka membutuhkan kita, itu langsung dapat dihubungi. Dan berarti kita orang yang dapat dipercaya. Karena tidak pelin-pelan gonta-ganti nomor handphone. Kemudian sekitar 1 minggu yang lalu dia menghubungi saya. Gak, saya ada kawan ini mau butuh desain rumah. Seperti itu. Tinggalnya di Villa Citra, ini nomornya. Ntar dia ngubungin lu, kan gitu. Siap kok. Nah, apa yang terjadi? Jadi calon konsumen itu menghubungi saya. Jelasnya dia lebih yakin sebelum ketemu saya. Kenapa? Karena itu adalah hasil dari rekomendasi kawan terdekatnya. Sehingga saya lebih mudah untuk menarik simpati atau menarik kepercayaan dari calon konsumen saya itu. Berbeda dengan kita tanpa ada promosi atau pembicaraan di awal gitu.
dari orang terdekatnya. Itu berbeda. Seolah-olah kita yang menawarkan diri. Tapi ini kita direkomendasikan. Sehingga itu adalah point selling ya. Jadi lebih akurat untuk kita menawarkan sebuah jasa. Dan akhirnya saya ajukan penawaran untuk kurang lebih tipe 200 meter persegi rumah tinggal. Itu didesain visual, desain dan visual itu kurang lebih di angka 43 juta. Dan tebak guys, dia hanya menawar 3 juta. Jadi deal project itu 40 juta. Nah itu salutnya, karena mereka juga percaya dan itu adalah hasil rekomendasi dari kawan mereka. Oke, sekarang ini ada pertanyaan juga dari Teddy. Untuk harga animasi itu bagaimana ya Pak? Oke, kita akan berusaha jawab. Jadi kalau Yoga for Art, jadi saya pisah menjadi 3. Yang pertama adalah mulai dari 1080 pixel, itu mulai dari 6 jutaan per 60 detik.